Sejak dulu, manusia senantiasa memimpikan dirinya dapat terbang, dan selama bertahun-tahun, banyak orang telah mencobanya. Menjelang abad ke-20, mereka pun akhirnya berhasil mewujudkannya. Mesin terbang berteknologi maju dihasilkan melalui penelitian dan percobaan panjang bertahun-tahun. Tapi, teknik yang digunakan manusia ternyata masih jauh tertinggal dibanding dengan mesin terbang di alam. Mesin terbang di alam ini adalah burung. Sang pengarung angkasa. Burung mampu terbang di ketinggian atau meluncur dekat permukaan bumi pada kecepatan tinggi atau dengan sangat lambat, dan mereka selalu melakukannya secara mengagumkan. Dalam film ini, kita akan mengamati burung beserta ciri mereka yang sungguh menawan, yang merupakan keajaiban penciptaan. The Miracle in Birds. Merpati termasuk burung yang mungkin paling sering kita jumpai dalam keseharian kita. Makhluk mungil ini mungkin tidak menarik banyak perhatian orang, padahal jika diamati lebih dekat, akan kita temukan sebuah keajaiban penciptaan. Kini marilah kita pelajari bagaimana seekor merpati lepas landas dari permukaan. Dengannya akan kita saksikan suatu desain teknik yang sempurna. Mula-mula, merpati melompat ke udara. Ia lalu mengangkat sayapnya saat kakinya lepas landas dan mendorong udara di belakangnya sekuat tenaga. Lalu tubuhnya condong sedikit ke depan. Kini ia telah naik cukup tinggi di udara untuk dapat bergerak maju. Burung yang lebih besar dari merpati tak mampu melakukan gerakan sulit ini lebih dari 2 kali. Burung berukuran sangat besar, seperti albatros, tak mampu melakukannya sama sekali. Namun demikian, mereka memiliki cara lain untuk lepas landas. Salah satunya adalah dengan berlari pada kecepatan yang semakin meninggi. Cara ini juga kita gunakan pada pesawat terbang. In aeroplanes. Tahap penerbangan paling melelahkan bagi kebanyakan burung adalah saat lepas landas. Sekali tahap ini terlampaui, burung dapat dengan mudah melayang di udara. Lalu, apa yang menjadikan burung dapat tetap di udara setelah ia berhasil lepas landas? Jawabannya terletak pada desain sempurna tanpa cacat pada sayapnya. Bagian belakang sayap melengkung sedikit ke bawah,
Udara yang melewati bagian bawah sayap mengenai bagian tersebut dan memberi gaya tekan padanya. Ini mengangkat burung ke atas. Sebaliknya, udara yang melewati bagian atas sayap dibelokkan ke atas oleh bagian depan sayap, dan tekanan udara di bagian paling atas sayap berkurang. Ini juga menarik burung ke atas. Jika terdapat aliran udara yang cukup, gaya tarik di bagian atas sayap dan gaya angkat dari bawah sayap sudah cukup untuk menahan burung agar tetap di udara. Inilah yang menyebabkan burung albatros mampu terbang berjam-jam tanpa mengepakkan sayap sama sekali dan hanya memanfaatkan aliran udara. Burung lain membuat sendiri aliran udara yang diperlukan di bawah sayap mereka dengan mengepakkan sayap. Burung ini benar-benar mendayung di udara. Saat mengangkat sayapnya, ia menarik separuh sayap ini ke arah tubuhnya sehingga mengurangi gesekan. Ia lalu membuka penuh sayapnya saat menurunkannya kembali. Bulu sayap menyelaraskan diri dengan setiap gerakan. Karenanya, meski sayap senantiasa berubah bentuk, bagian bawah sayap tetap halus dan lembut. Bulu burung dan bentuk sayap secara aerodinamis sangatlah sempurna. Meskipun itik ini terbang pada kecepatan mendekati 70 km per jam, ia nampak seolah melayang perlahan di udara berkat struktur aerodinamisnya yang sempurna. Beragam bentuk sayap burung selalu digunakan dalam desain pesawat terbang. Ada yang pendek dan kokoh sehingga cocok untuk manuver yang sering. Sebagian berukuran panjang dan lebar agar dapat terbang di ketinggian. Sebagian lagi panjang tapi sempit, cocok untuk melayang di udara. Allah telah menciptakan perangkat penerbangan sempurna pada tubuh setiap burung sesuai keperluannya masing-masing. Sejumlah burung berada di udara berbulan-bulan, makan, minum, dan tidur di udara. Elang meluncur ke arah mangsanya pada kecepatan 300 km per jam. Raja Wali terbang untuk unjuk kekuatan dan tidak sekedar untuk mencari makan. Dua elang ini tidak sedang bertarung sungguhan. Ini adalah uji keberanian. Yang paling dulu melepaskan cakarnya sebelum jatuh ke bumi akan kalah. Sebuah pertunjukan terbang yang sungguh mengagumkan.
Semua penerbangan harus berakhir dengan pendaratan. Karenanya, pendaratan yang aman sama pentingnya dengan tinggal landas. Burung sangat ahli dalam hal ini dan menggunakan sayap sebagai rem. Sejenis betet laut bernama puffin ini dapat mengapung di udara karena aliran udara di sekelilingnya dan menggunakan keahlian yang sama untuk mendarat. Kelengahan sedikit saja dapat berakibat kurang baik. Angsa, yang termasuk kelompok burung terbesar di bumi, mendarat di air persis seperti pesawat terbang di air dan menggunakan kakinya sebagai rem. Burung herring menggunakan cara terbang yang sangat terkendali dan dengan perhitungan geometris yang sangat tepat dapat mendarat dengan aman di sarangnya di tepi jurang yang terjal. Pertama, ia hendak mengarah ke titik di bawah sarangnya dan meluncur cepat ke bawah. Ia lalu berputar ke atas secara mendadak, menggunakan udara sebagai rem dan kecepatannya turun menjadi 0 saat mendekati sarang. Manusia selalu berusaha keras demi mencapai hasil terbaik saat membuat pesawat terbang. Hal terpenting di sini adalah memperkecil hambatan udara sehingga pesawat dapat tetap di udara tanpa kendala. Teknologi pesawat masa kini merupakan hasil pengalaman, percobaan, dan penelitian selama ratusan tahun. Pesawat dan bentuk sayapnya didesain dengan bantuan komputer dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Akan tetapi, tidak ada pengendali dan teknologi penerbangan yang sebanding dengan burung. Tidak ada pesawat buatan manusia yang memiliki keahlian gerak terbang sebagaimana burung. Jadi, siapakah pemilik desain sempurna pada tubuh burung? Hasil kerja siapakah bentuk tubuh dan keahlian burung ini yang jauh lebih sempurna dari pesawat terbang buatan para ilmuwan dan insinyur? Tak mungkin ini terjadi atas kehendak burung sendiri. Mereka tidak mengetahui tentang desain ataupun aerodinamika. Mereka datang ke dunia sebagai anak burung yang tidak mengerti apapun dan menggunakan sayap yang telah dibuat untuk mereka tatkala masih di dalam telur. Bahkan, jika mereka menginginkan sekalipun, mereka tidak akan mampu membuat sayap yang lain. Sebab, mereka telah diberi sayap yang paling sesuai untuk beragam keperluan mereka. Tidaklah masuk akal untuk menganggap desain ini sebagai hasil peristiwa kebetulan. Tidak diragukan lagi, segala desain tanpa cacat pada tubuh burung adalah karya Sang Maha Pencipta yang menciptakannya.
Inilah kesempurnaan dan seni penciptaan oleh Allah. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Pengamatan lebih dekat pada struktur tubuh dan sayap burung memberikan pemandangan lebih jelas tentang bukti penciptaan. Terdapat keajaiban penting tersembunyi di seluruh bagian terkecilnya. Tubuh burung didesain seringan mungkin, dengan jumlah tulang lebih sedikit dibanding makhluk daratan. Tulang mereka tidaklah keras dan padat. Sebaliknya, tulang burung ternyata berongga. Namun, batang-batang penopang kecil yang melintang di dalamnya menjadikan rangkanya sangat kokoh. Tapi, desain paling menakjubkan adalah bulu burung. Dari luar memang tampak sederhana, tapi di dalamnya terdapat keajaiban desain. Setiap helai bulu terdiri dari ribuan bulu kecil, semuanya tertata secara diagonal. Bulu-bulu kecil terhubungkan satu sama lain oleh pengait kecil, sehingga terciptalah permukaan ringan dan benar-benar halus. Ini menghasilkan desain tanpa tanding pada sehelai bulu beserta ribuan bulu kecil penyusunnya yang tidak kasat mata. Ini bukan kehendak alam atau kemauan burung sendiri, bukan pula kebetulan semata. Makhluk ini hanyalah satu di antara miliaran bukti keberadaan ilmu dan hikmah Allah yang tak terbatas. Ketika sedang terbang, burung terkadang melayang menggunakan aliran udara. Menariknya, ada satu jenis burung yang sama sekali tidak demikian, yakni burung pengisap madu bunga. Sayap burung ini merupakan keajaiban penciptaan tersendiri. Sistem penerbangannya sangat berbeda dengan yang lain. Sayapnya mengepak 25 kali per detik. Mata manusia hanya mampu melihat kepakan sayap tersebut dalam gerakan lambat. Sayap burung yang tajam dan tipis bagaikan pisau mengepak dan membentuk aliran udara vertikal. Manusia melakukan hal serupa pada helikopter. Baling-balingnya yang mengitari sumbu tetap membentuk aliran udara ke atas. Meski sangat mirip, sistem penerbangan burung ini jauh lebih canggih dan memiliki lebih banyak sistem kendali. Ia dapat melakukan berbagai gerakan apapun di udara. Ia mampu terbang naik turun atau maju mundur dengan mengubah sudut sayapnya. Kemampuannya mengepakkan sayap 25 kali per detik tanpa sakit sungguh mengagumkan. Kita dapat menggerakkan lengan kita ke atas dan ke bawah tak lebih dari sekali setiap detik. Jika ditingkatkan sampai 25 kali per detik dengan bantuan mesin,
maka otot pundak kita akan terbakar dan lumpuh, atau bahkan lengan kita akan putus sama sekali. Tapi, burung pengisap madu bunga memiliki desain sempurna sehingga ototnya tidak cedera sama sekali meski harus mengepak jutaan kali. Makhluk mungil ini, yang termasuk mesin terbang paling rumit dan paling unggul di dunia, adalah sebuah keajaiban penciptaan. Sekelompok pesawat jet terbang dalam formasi huruf V. Ada alasan penting mengapa demikian. Setiap pesawat dalam kelompok ini membentuk aliran udara diagonal di belakangnya. Ini memunculkan hambatan udara lebih kecil bagi pesawat yang terbang di belakangnya, yang berarti pula lebih sedikit energi dibutuhkan. Formasi terbang ini menghemat 20% energi. Uniknya, burung migrasi melakukan hal yang sama. Sebagaimana pesawat jet, mereka pun terbang dalam formasi huruf V. Setiap burung memanfaatkan aliran udara yang dibentuk oleh burung lain di depannya. Posisi terdepan formasi ini sungguh melelahkan, karenanya burung-burung menempatinya secara bergiliran. Fakta bahwa formasi huruf V memungkinkan penghematan energi dalam penerbangan hanya ditemukan oleh para insinyur aerodinamika. Lalu, bagaimana burung migrasi juga mengetahuinya? Bagaimana mereka mengatur posisi mereka secara sadar? Bagaimana setiap burung dalam rombongan mengetahui posisinya secara tepat? Pertanyaan ini mengantarkan kita kembali pada kebenaran penciptaan. Allah telah mengilhami setiap makhluk hidup untuk menggunakan tubuhnya yang sempurna dengan cara yang paling baik. Burung migrasi memiliki cara lain untuk menghemat energi. Kepakan sayap burung membentuk aliran udara lain di belakangnya. Itulah mengapa mereka mengepakkan sayap secara bersamaan. Setiap burung mengepakkan sayap pada saat yang sama dengan yang di depannya. Hal ini memunculkan penerbangan yang benar-benar harmonis dan terencana. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Bagaimana burung migrasi menemukan arah dalam ribuan kilometer perjalanannya? Para ilmuwan yang mempelajari hal ini menemukan keajaiban penciptaan yang lain. Burung bangau adalah ahli navigasi yang paling unggul. Bangau melakukan perjalanan ribuan kilometer per tahunnya. Bermula dari pesisir Afrika, mereka melintasi Laut Tengah sebelum mencapai Eropa. Namun,
Karena satu musim penuh telah berlalu dan tanaman pun telah berdaun, Eropa kini nampak sangat berbeda. Jadi, bagaimana Bango menemukan arah dalam pengembaraannya? Penelitian menunjukkan bangau memiliki perangkat khusus dalam tubuhnya yang dapat mengenali medan magnet bumi. Mereka menggunakan kompas alami ini untuk mengikuti pola medan magnet tersebut sehingga menemukan arahnya. Hal ini memungkinkan bangau menyelesaikan perjalanan tanpa tersesat dan menemukan tempat bersarang mereka di tahun sebelumnya. Pesawat tempur menggunakan beberapa perlengkapan elektronik untuk mengetahui arah dan koordinat penerbangan. Tapi, angsa salju menempuh jarak lebih jauh dan mengetahui arah terbang mereka, meskipun terlingkupi oleh awan dan tanpa peralatan apapun. Terdapat sedikit kandungan oksigen pada ketinggian tertentu di atmosfer. Itulah mengapa pilot menggunakan masker oksigen. Tetapi angsa salju tidak memerlukan peralatan tersebut. Ini dikarenakan desain khusus dalam paru-paru dan sel darah mereka, memungkinkan mereka bernafas pada ketinggian ini. Selain itu, tubuh mereka diciptakan dengan rancangan khusus yang melindungi mereka dari suhu serendah 55 derajat di bawah nol. Desain dan teknologi pada tubuh mereka begitu sempurna, sehingga pilot pesawat tempur merasa sangat menginginkannya. Angsa salju menempuh perjalanan berjarak ribuan kilometer dari wilayah dekat kutub utara menuju Teluk Meksiko. Seperti bangau, mereka pun telah dilengkapi dengan sistem penunjuk arah magnetis yang menakjubkan. Ini memungkinkan mereka menggunakan medan magnet bumi untuk menemukan arah. Mereka tidak pernah tersesat dalam perjalanan jauhnya. Jadi, siapakah yang memasang penunjuk arah magnetis dalam tubuh burung-burung ini? Tak ada keraguan bahwa sistem sepeka ini tak dapat dihasilkan oleh peristiwa kebetulan semata. Segala ciri burung migrasi ini jelas membuktikan bahwa Allah telah menciptakan mereka. Ciri yang paling menarik dari burung migrasi ini tampak saat matahari telah terbenam. Tatkala mereka terbang di malam hari, mereka menemukan arah dengan bantuan bintang-bintang. Sungguh suatu keajaiban yang luar biasa, sebab terdapat jutaan bintang di langit, dan bukanlah hal yang mudah untuk menggunakannya sebagai penunjuk arah. Sebenarnya, di masa lalu, manusia telah menggunakan cara yang sama persis. Hingga ditemukannya kompas, para pelaut menentukan arah dengan menghitung letak dan sudut bintang-bintang. Tapi manusia melakukannya dengan bantuan peta bintang, dan ia memiliki akal serta kesadaran. Burung kecil ini tidak memiliki peta bintang, dan tidak pula pernah diajari mengenai letak perbintangan. Tapi sungguh ajaib, mereka mengetahui letak bintang dan cara menggunakannya untuk menemukan arah, sehingga mampu terbang di kegelapan tanpa pernah tersesat.
Penelitian menunjukkan anak burung yang baru menetas pun mengetahui letak bintang. Jadi, siapakah yang mengajarkan letak bintang-bintang kepada mereka sebelum mereka menetas? Kemampuan anak burung untuk mengetahui mana di antara sekian banyak bintang yang harus diikutinya dan mana yang akan harus ia gunakan sebagai penunjuk arah sejak lahir sungguh sangat menakjubkan. Semua ini menunjukkan Allah lah yang telah menciptakan burung sekaligus mengilhami perilaku mereka. Allah menyatakan kenyataan tentang burung dalam sebuah ayat Al-Quran. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Beberapa spesies dari kelompok burung memiliki kemampuan lain selain terbang. Burung onta dan burung pelari misalnya dapat berlari melebihi kecepatan atlet pemecah rekor pada Olimpiade. Jika seseorang mengikuti lomba lari cepat 100 meter melawan burung onta ataupun burung pelari, ia tidak akan pernah menang. Pemenang Olimpiade mampu berlari 39 km per jam, sementara burung onta dapat mencapai 60 km per jam. Setiap langkah kaki panjangnya dapat merengkuh jarak sekitar 3 meter. Burung ini merupakan salah satu atlet tercepat di dunia satwa. Penguin pun termasuk jenis burung, meskipun menggunakan sayap pendek mereka untuk menempuh perjalanan di lautan dan bukan di udara. Makhluk menawan ini yang tampak kikuk ketika berjalan di atas tanah benar-benar terlihat bagaikan terbang ketika telah memasuki air. Jika diadakan lomba renang antara penguin dan manusia, lagi-lagi manusia akan kalah. Sebab penguin dapat berenang 3 kali lebih cepat daripada pemenang medali emas Olimpiade. Mereka juga mengeluarkan jauh lebih sedikit energi saat berenang. Alasannya adalah tubuh mereka telah dirancang untuk tugas ini. Mereka bergerak di air layaknya perahu motor cepat dan termasuk hewan darat dengan keahlian berenang tercepat di dunia. Sebagaimana teknik penerbangan, sayap, dan ciri burung lain yang begitu mengagumkan, seluruh keindahan yang menghiasi tubuh burung juga sungguh menarik perhatian.